Wa ala alihi washabihi wasallim. Bapak-bapak, saudara sekalian yang saya hormati, ibu-ibu yang saya muliakan, banyak bu ibunya bu. Dari sini kelihatan 350 orang kayaknya ya. 500 ya, kurang 2, 458. Masih semangat bu ya. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah kita sudah menyelesaikan puasa hari ke-23 ya. Ketawa. 23 kan? Berapa Pak, Bu? Oh, di kampung. Ya. Kalau sekarang tanggal 13 berarti kita puasa 13 hari ya. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah semoga Allah menerima puasa kita. Amin. Menerima tarawih kita, amin. Menerima tadarus kita, menerima sedekah, infak, zakat kita, dan juga amal-amal soleh yang lainnya selama Ramadan ini, amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau puasa yang paling enak ngapain? Tidur. Jadi kalau Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddamat min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang. Ada lagi man qoma, tadi soma, sekarang qoma. Barang siapa bangun, maksudnya itu bangun di waktu malam begini, tarawih ini, Allah juga akan ghufira lahu ma qaddamat min dzambi. Tapi ada tetangga saya bunyinya begini. Man qoma Ramadana tsumma nama tsumma qoma tsumma nama tsumma qoma tsumma nama tsumma nama. Barang siapa yang di bulan Ramadan dia bangun terus tidur, terus bangun tidur lagi, terus bangun tidur lagi, wahuwa minal surifun. Mereka itulah orang-orang pengikutnya Mbah Surip. Bercanda, tidur mulu. Tapi kita nggak ngomong itu ya. Oke, kita nggak ngomong itu. Kita ngomong surat Al-Baqarah 183 udah jadi gacauan banget. Selama Ramadan kita ngomong surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kepadamu munya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Katakanlah sesungguhnya aku qarib. Apa qarib? Sahabat karib, ya kan? Sahabat karib, bahasa Arab qarib itu sangat dekat. Jadi sahabat karib, sahabat yang sangat dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa-doa apabila orang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa-doa apabila orang berdoa. Sekarang kalau ditanya, mohon maaf banget nih ya, bukan mau apa bagaimana gitu. Ini jamaah Uswatun Hasanah nih yang di masjid atau yang di luar yang dengar suara ini apa namanya ini? Speaker di luar. Ada nggak kira-kira yang punya tabungan cash? Bukan rumah ya, bukan motor, bukan mobil, cash, duit. Nggak usah banyak-banyak, 5 miliar aja. Kenapa gitu? Amin. Tapi ada yang punya nggak? Ada? Nah. Kenapa nggak ada? Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kata Allah. Aku mengabulkan doa-doa apabila orang berdoa, idza da'ani. Orang meminta. Makanya kalau ditanya punya duit 5 miliar nggak? Enggak. Kenapa? Nggak pernah minta sama Allah.
Ya dong? Pernah nggak kita minta sama Allah, ya Allah bagi duit dong 5 miliar gitu misalnya. Ayatnya begitu loh. Nanti ibu bapak silakan nih habis terawih kayak di rumah kayak buka Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa-doa apabila orang meminta kepadaku. Kalau kita nggak minta ya nggak dibagi. Gitu dong. Walaupun Allah Maha tahu, tapi justru karena Allah Maha tahu lah. Edi, lu kan nggak pernah minta duit 5 miliar, kenapa gua mesti bagi? Kata Allah kan begitu kurang lebihnya. Kalau kita pengen punya anak soleh, berdoa nggak kita? Ya Allah, berikan anak yang soleh dan soleha, betul? Kenapa duit nggak pernah minta sama Allah gitu? Kenapa? Anak soleh kita minta suami yang setia minta nggak bu? Nggak ya? Nggak berdoa ya? Halo? Ya Allah, jagalah suami hamba supaya nggak larak-lirik ke orang lain gitu. Nggak pernah berdoa gitu ya? Ya jangan disalahin kalau suaminya begitu. Ye, seneng bapaknya. Oh, Tapi begini, intinya saya ingin mengajak bahwa bulan Ramadan ini perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Intinya itu. Tadi bercanda-bercandaannya, tapi intinya bulan Ramadan ini banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Pertama, karena Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang tadi kita baca, ujibud da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa-doa apabila orang berdoa kepadaku. Yang kedua. Yang ketiga, ibu, bapak, berdoa itu dalam Al-Quran, seperti juga dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lainnya, hadis-hadisnya, itu perintah. Ud'uni, itu fi'il amar. Berdoalah, mintalah kepadaku. Perintah. Kata perintah dari Allah. Nah, setiap yang Allah perintahkan itu ibadah. Aqimi sholat, tegakkan sholat. Wa atu zakat, bayarkan zakat. Itu perintah. Perintah, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu lakukan kebaikan, ajaklah orang berbuat baik, cegah kamu. Itu perintah. Nah, semua perintah yang datang dari Allah itu ibadah. Dan semua ibadah yang Allah perintahkan, kalau mau ngomong pahala, disediakan pahalanya. Jadi bagaimana nggak enak kita disuruh meminta, dikasih pahala juga sama Allah. Jadi menurut saya kita bisa beda pendapat. Menurut saya beramal, beribadah yang paling enak itu berdoa. Begitu kita angkat tangan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Itu sudah berpahala. Karena apa? Karena kita menjalankan perintah Allah. Kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Ya kan? Ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam surgamu. Itu sudah berpahala. Lalu Allah kabulkan kita masuk dalam surga. Allah Akbar. Jadi bu, pak ya, berdoa itu jangan malas. Meminta sama Allah jangan malas. Karena orang yang tidak berdoa kepada Allah, orang yang tidak meminta kepada Allah, itu sombong namanya. Merasa mampu sendiri. Ya kan? Pagi-pagi keluarin motor. Lalu baru mau keluarin motor dari rumah, istri udah bilang, Pak, hari ini kita nggak masak. Kenapa bu? Nggak ada beras. Ya belilah. Suaminya bilang gitu. Kata istrinya, nggak ada duitnya pak. Oh gitu, udah kan? Motor udah sampai di depan pintu tuh. Kita standarin tuh. Kita ambil jaket. Mau ngidupin, Pak. Si Asep kemarin pulang dari sekolah nangis. Kenapa bu? Disuruh pulang gurunya. Kenapa? Belum bayaran SPP 3 bulan. Oh, gitu lagi kan bapaknya kan. Dah, ngidupin motor pakai helm sebelum berangkat. Bu, Bapak berangkat ya? Pak, bentar dulu Pak. Kemarin Pak Haji yang punya rumah ini, kontrakan ini datang nagih. Kalau minggu ini kita nggak bayar, kita diusir. Kenapa? Udah 4 bulan belum bayar kontrakan. Oh, gitu. Coba tuh, nggak punya beras,
Si Asep belum bayar SPP 3 bulan, kontrakan rumah belum bayar 4 bulan. Lalu si bapak bilang begini sama istrinya, ya udah Bu, bapak mau ngojek. Mudah-mudahan dapat rezeki banyak, bisa beli beras, bayar SPP si Asep, sama bayar kontrakan. Bagus nggak bapak ngomong gini, Bu? Halo? Bagus ya? Betul nggak Pak bapak ngomong gitu, betul nggak Pak? Betul, bagus ya? Serius? Halo? Oke, sekarang cerita yang kedua. Cerita yang pertama selesai. Yang kedua sama tuh. Asep belum bayar sekolah, SPP belum kontrakan belum dibayar, beras nggak ada. Oke, semua sama. Cuman bapak ngomongnya gini. Oke Bu, bapak mau ngojek, sama tuh, ya. Bapak mau ngojek, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak hari ini. Bagusan yang mana? Yang pertama, yang kedua? Kenapa yang kedua lebih bagus? Karena yang kedua ada Allahnya di sana. Ada doa minta sama Allah. Yang pertama, oke Bu, bapak mau kerja, mudah-mudahan dapat duit banyak hari ini. Nggak ada Allah di situ. Semuanya tergantung si bapak. Gesitnya, tenaganya, motornya nggak mogok, beli Pertamax beneran, nggak oplosan, misalnya kan begitu. Tapi yang kedua, itu selain si bapak kerja, ada mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki. Jadi ada doa di sana. Yang pertama, kalau nggak dapat duit banyak, ya udah gitu aja. Tapi yang kedua, kalaupun nggak dapat seperti yang diharapkan, sudah dapat pahala karena berdoa sama Allah. Itulah hebatnya doa. Itu hebatnya doa. Makanya jangan males-males berdoa. Minta sama Allah, jangan males-males, apalagi di bulan Ramadan. Ingat, semua amal ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan balasannya. Termasuk balasan pahala orang berdoa. Allah lipat gandakan. Rasulullah bersabda bahwa kalau kita baca Al-Quran, satu huruf, satu kebaikan, satu pahala. Satu pahala, 10 kebaikan. Alif, lam, mim, itu 3 huruf. 3 pahala, 30 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan bilangannya, tidak terhingga, terserah Allah. Termasuk, tadi saya katakan doa. Berdoa, minta sama Allah. Nah, sekarang bedanya kita minta sama Allah sama minta dengan manusia biasa. Ini kita nih di Kampung Bandan, ini Kampung Muka namanya. Apa namanya ini sini? Kampung Muka ya. Kampung Muka ini ada tetangga kita Pak Haji, orangnya alhamdulillah rezekinya banyak, juga baik. Suka membantu tetangga segala macam deh, walaupun bukan saudara, bukan apa, tapi orangnya baik. Kita datang, tadi tuh si tukang ojek tadi datang pulang bawa duit sekedar yang nggak cukup buat kebutuhan yang lain-lain tadi. Akhirnya habis raweh datang ke rumah Pak Haji itu. Assalamualaikum Pak Haji, bla 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 bla. Terus ngomong, Pak Haji mohon maaf nih, saya kepepet nih, si Asep belum bayar SPP, kontrakan rumah juga belum dibayar, jadi kita perlu bantuan Pak Haji, minjem dulu dong. Ya, gaya minjem dulu. Berapa SPP si Asep? 300 kali 3 kali 900. Terus kontrakannya 700 kali 4 28, jadi semuanya 37. 3,7. Wah, banyak juga. Iya Pak Haji, gimana dong nanti si Asep nggak bisa sekolah gitu. Pak Haji masuk kamar tuh, keluar bawa duit, nih lo pakai. Oh, baik kan? Nanti Pak Haji kalau ada rezeki saya kembaliin. Udah jangan pikirin, pokoknya anak lu untuk sekolah, lu nggak diusir, lama bisa beli beras dikit nih gitu. Udah seneng. Belum 2 minggu datang lagi ke Pak Haji itu, minjem lagi untuk keperluan yang lainnya. Pak Haji masuk kamar kasih nih. Belum seminggu datang lagi ke Pak Haji, datang ke orang itu lagi, minjem lagi. Kira-kira gimana itu Pak Haji tuh? Halo. Si Pak Haji bilang, ini anak jadi kurang ngajar, buat andalan gimana nih. Jadi kalau sama orang, ibu, bapak yang saya hormati ya,
Kalau sama orang, sebaik apapun orang, itu lama-lama bisa sebel juga sama kita. Kalau kita bolak-balik minta pinjem, minta nggak pernah bayar gitu ya utangnya. Sebel orang itu sama kita. Tapi kalau sama Allah, nah di sini bedanya. Semakin kita sering datang kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah semakin suka kepada kita. Karena kata Allah, begitu orang datang berdoa kepada Allah, satu, dia sudah memenuhi perintahnya berdoa, dapat pahala. Kedua, dia datang meminta kepada Allah karena dia mengaku tidak mampu, menyerah, kalah, nggak sanggup, menyerah, mengaku tidak mampu. Dan datang kepada Allah berarti mengakui kemampuan Allah. Kalau saya punya masalah keuangan, kan saya datang ke orang kaya. Bukan ke tetangga saya yang sama-sama susah atau bahkan lebih susah dari saya kan. Ya namanya percuma juga kan gitu kan. Kita datang yang orang yang kita anggap bisa. Nah begitu kita berdoa sama Allah, Allah mengaku merasa bahwa oh ini hambaku, satu, memenuhi perintahku untuk berdoa, aku kasih pahala. Kedua, dia mengaku hamba yang lemah. Dan dia mengakui aku Allah maha berkuasa. Allah suka kepada kita. Kalau Allah suka kepada kita, Allah Akbar. Kita disukai sama bos di kantor aja udah enak, betul nggak? Punya bos nih di kantor, gue suka nih sama karyawan ini, kenapa? Dia baik, rajin, ulet dan sebagainya, jujur. Suka, makanya bosnya baik ke dia. Itu sama-sama orang. Kalau Allah yang suka sama kita, Masya Allah, tambah enak lagi. Jadi berdoa jangan ragu-ragu. Minta sama Allah apapun kebutuhan kita. Termasuk tadi Bu, Bapak. Sekali-kali kenapa minta duit sama Allah? Ya Allah bagi 5 miliar ya Allah. Kenapa? Kok senyum-senyum? Kenapa? Kenapa ragu-ragu? Allah sanggup nggak ya? Sanggup. Allah bisa nggak? Bisa. Jangankan ngasih 5 miliar, Allah sudah terbukti mampu, sanggup, bisa menciptakan alam semesta raya yang luar biasa dahsyat ini. Allah mampu. Cuman bagaimana Allah akan kasih atau enggak? Pertama, itu urusan Allah. Kedua, Allah maha tahu bahwa semua yang kita minta, kita mau, belum tentu baik buat kita. Betul nggak? Allah maha tahu. Tapi jangan ragu-ragu minta. Jangan ragu-ragu. Soal Allah kabulkan, nanti kapan, bagaimana caranya, itu terserah Allah sepenuhnya. Nih saya kasih contoh nih. Ada manusia namanya Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Wattahadallahu Ibrahim khalila. Quran bilang gitu. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalila, kekasihnya. Semua nabi kekasih Allah. Tapi dalam Al-Quran yang disebut-sebut jelas sebagai kekasih Allah secara jelas, itu Ibrahim alaihissalam saja. Hamba yang sangat taat, patuh, tunduk kepada Allah. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, pada umur berapa Nabi Ibrahim dikasih anak bernama Ismail? Umur berapa? 35? 27? Ada yang tahu? Ada dua versi Pak, Bu. Versi pertama mengatakan Ibrahim punya anak Ismail berumur 83 tahun. Versi kedua 93 tahun. Coba Ibu Bapak bayangin, Nabi Ibrahim dikasih anak umur segitu. Padahal dia menikah dengan Sarah waktu masih muda. Dan Ibrahim alaihissalam berdoa pada Allah, Robbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah hambamu keturunan yang soleh. Setiap malam, setiap hari. Berapa tahun baru dikabulkan tuh? Coba tuh. Ibrahim alaihissalam loh, kekasih Allah loh. Apalagi ini cuman Edi, Salim, Yanto, Rudi, Herman, Sapei. Ayo, gimana tuh jawab tuh? Tapi setiap doa itu Allah perhatikan, cuman kapan waktunya, bagaimana caranya,
Itu terserah Allah. Yang saya mau kembali keulang lagi, oh Allah nggak adil nih, kita udah minta, udah sholat duha, udah apa, tetap aja miskin, nggak dapat pahala, nggak dapat rezeki. Enggak, Allah sudah catat itu semua sebagai amal soleh, masya Allah. Kita mohon maaf nih, mohon maaf banget, hidup di dunia berapa lama sih? 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Misalnya nih, kalau saya sih, kalau boleh minta jangan tua-tua, kasihan yang hidup ngurusin kita kan. Kalau tua kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Anak kita, istri kita ngurusin kita kasihan. Tapi ya terserah Allah juga tetapnya. Cuman kita selama-lamanya itu kan kalau kata Rambi kan cuma 60-70 tahun umur kita. Rata-rata seperti itu. Tapi dengan tabungan doa kita, pada Allah itu tiap hari kita nabung doa, itu pahala yang Allah akan perhitungkan di hari akhirat. Yang itu akhirat yang kita tahu adalah kekal selama-lamanya. Kita pulang menghadap Allah dengan bekal amalnya apa? Berdoa. Itu jadi bahan timbangan kita nanti di akhirat. Amal baik, amal buruk. Oh, dia berat amal baiknya. Kenapa? Ternyata banyak doanya. Masya Allah. Selamat kita di akhirat. Allah punya cara. Allah punya mau. Allah punya rahasia. Yang tugas kita adalah mematuhi perintah Allah. Tapi di ayat tadi, ujibud da'watad da'i idza da'ani fastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka penuhi permintaanku dan berimanlah kepadaku, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Kata Allah begitu. Jadi syaratnya jangan cuma minta doa doang. Penuhi permintaan Allah. Apa kata Allah? Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, beribadah kepadaku, dan semua itu atas dasar wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. Nah, soal hasilnya sudahlah. Mohon maaf lagi. Seandainya nih kita berdoa setiap hari, setiap saat daripada Allah, kemudian kita meninggal masih dalam kondisi seperti sekarang, nggak mampu segala macam, mohon maaf ya, itu Allah tetap tidak pernah menzalimi hambanya. Percayalah. Tidak pernah menzalimi hambanya. Minimal tadi saya sebutkan tadi bahwa di akhirat dia sudah punya tabungan pahala berupa pahala-pahala doa. Dan itu akan mengantarkan dia insya Allah ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.